Kasus ambruknya musyalah pondok pesantren, Ponpes, Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, resmi masuk ke tahap penyidikan. Polda Jawa Timur menerapkan 4 pasal berlapis dalam kasus tersebut, yakni Pasal 359 dan atau 360 KUHP serta Pasal 46 ayat 3 dan atau Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. 4 pasal tersebut dianggap sudah sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Pada hari sebelumnya, kami dari Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara. Dan dari hasil gelar perkara, maka proses penegakan hukum ini ditingkatkan, dilanjutkan, dan tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, tentu rekan-rekan sudah mengetahui bahwa dengan ditingkatkannya status menjadi penyidikan, utamanya kami adalah mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan peristiwa pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ya. Nah, tentu untuk dapat menemukan siapa tersangkanya, kami harus melakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau sesuai dengan KUHP. Nah, ini yang masih kami lakukan oleh tim gabungan dari penyidik Reskrim maupun Reskrim Sus. Dan kami rencanakan pada minggu berikut, jadi mulai minggu ini kami membuat pemanggilan terhadap beberapa saksi yang tentu relevan. Ya, makanya sebelumnya kemarin sudah saya sampaikan, tidak serta-merta 17 saksi yang kami panggil atau kami mintai keterangan di proses penyelidikan itu bisa juga kami mintai keterangan pada proses penyidikan. Namun nantinya ini akan berproses, saksi yang akan menentukan yang bisa menjadi alat bukti keterangan saksi guna membuktikan unsur kelalaian atau unsur pidana dalam proses ini. Ini kami mohon bersabar rekan-rekan media sekalian karena ini masih berproses, dan kami juga melihat tentunya bila mana kami memanggil saksi ada dari keluarga korban yang sedang berduka, ini akan mengganggu proses keluarga wali santri yang sedang berduka. Ya, kami mohon sekali lagi pengertiannya, proses hukum tetap berjalan, namun kami tentu tidak. 4 pasal itu sudah dilabeli penyidik sesuai dengan fakta yang terjadi. Dalam ketentuan hukum pidana, Pasal 359 KUHP mengatur tentang kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain serta Pasal 360 yang mengatur kealpaan mengakibatkan orang lain luka. Polisi masih mencari fakta lebih jelas. Sebab juga menjerat dengan Pasal 46 ayat 3 dan atau Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, terkait hukuman pidana atau denda terhadap pemilik dan atau pengguna gedung yang melanggar undang-undang. Maka jika ada matinya orang akibat tertimbun oleh bangunan, maka patut diduga ada kesalahan konstruksi. Telah terjadi suatu peristiwa pidana, sehingga kita mencari informasi di awal semenjak terjadinya tanggal 29 September 2025. Nah, untuk berikut nanti kita sudah memanggil beberapa saksi, tentunya lebih dari satu, mudah-mudahan bisa datang. Ya, silakan nanti rekan-rekan ikuti. Nanti kami akan menyampaikan update perkembangan penyidikan secara bertahap. Begitu teman-teman ya. Komandan, itu saksi baru yang di luar dari 17? Tergantung, bisa ada saksi baru, bisa ada saksi lama. Begitu.
Jadi tidak menutup kemungkinan ada saksi baru. Tapi tidak menutup kemungkinan saksi yang sudah kami mintai keterangan di awal di proses penyidikan bisa kami panggil untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan. Begitu, saya kira cukup ya. Cukup. Hingga saat ini, penyidik Polda Jatim belum mengungkap adanya tersangka dalam kasus ambruknya Musyalah Ponpes Al-Hozini. Namun yang berpotensi menjadi tersangka adalah pihak yang dekat atau berkaitan erat dengan proses pembangunan bangunan tersebut.